Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mengucap syukur memuji namanya karena Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan, Yesus kau sungguh baik. Katakan dia sungguh baik Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan iman. Yesus sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus,
Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh syukur bagi Tuhan, limpah banyak terima kasih karena kita masih boleh bernafas, kita boleh kuat pada hari ini. Kita boleh melakukan setiap kegiatan yang kita jalani, itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Suci kuduskan Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami Tuhan, tapi menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang yang mendengarkan Tuhan terberkati Tuhan. Biarlah Engkau yang nampak Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Apa yang terutama dalam hidup ini? Matius yang ke-22 ayat yang ke-36, firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukti orang yang mengasihi Tuhan. Pertama, ia melakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi Tuhan? Kita mau baca sama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sangat jelas firman Tuhan berkata, jadi bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah ia melakukan segala perintah Tuhan, segala apa yang Tuhan perintahkan. Namun terkadang daging kita menolak untuk menerima, karena itu sungguh berat bagi daging kita untuk melakukan, karena ada firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah itu nggak berat bagi daging kita? Sungguh kalau bisa sejujur-jujurnya dalam kehidupan kita, sungguh itu membuat kita marah banget. Karena kalau kita jujur, hati kita tuh mungkin menginginkan kejahatan. Kita ingin membalas perbuatan-perbuatan yang orang lain perbuat dalam kehidupan kita. Orang yang tidak baik memperlakukan kita, melakukan kejahatan dalam kehidupan kita, itu membuat kita marah. Kita pengen, aku harus membalas setimpal dengan apa yang ia perbuat dalam kehidupanku. Tapi firman Tuhan, kembali lagi kepada firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak enak bagi daging kita yang lemah ini. Saat kita dimaki, saat kita dijahati, firman Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita hanya bisa diam saja. Kita hanya boleh mendoakan mereka. Itu sungguh berat bagi daging kita. Karena melakukan itu membuat, gimana ya gitu ya. Tuhan, kok begini sekali aturanmu? Kita dalam hati kita, pikiran kita begitu, namun kembali lagi dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 tadi, Tuhan mau kita mengasihi dia. Dengan apa? Dengan kita melakukan perintahnya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan melakukan perintahnya. Jadi saat kita dimaki, saat kita dikutuk, Tuhan bilang begini, kita harus memberkati. Kalau kita dikutuk, kita harus memberkati sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apakah semua itu mudah? Apakah itu semua mudah bagi kita? Sungguh tidak mudah, berat bagi kita. Karena daging kita sulit untuk menerima semua itu. Gak enak bagi daging. Namun orang yang mau mengasihi, dia taat kepada perintah Tuhan, dia mau melakukan setiap firman Tuhan, walaupun itu gak enak bagi dagingnya, tapi karena ia tahu, ia mau mengasihi Tuhan dengan tidak main-main.
Tapi daging itu memang lemah. Daging lemah. Contoh gini. Hal yang susah untuk kita lakukan. Mungkin ini kayak gimana ya? Contoh ini, kita memberi per 10. Apakah mudah melepaskan 10% dari apa yang kita peroleh? Terutama apalagi bagi orang yang berpendapatan kecil. Sungguh 10% itu sangat berarti bagi mereka, karena 10% itu apa yang mereka dapatkan itu dan mau memberikan 10% itu sangat berat, karena mereka mendapatkan hanya hasil itu saja, hasil untuk mencukupi kehidupan mereka. Apalagi bagi orang yang berpendapatan besar. Jadi sungguh 10% itu berarti, apalagi orang yang berpendapatan besar, berharta banyak, memberi per 10 itu sangat berat, karena itu hasilnya juga besar. Namun kembali lagi dalam firman Tuhan, orang yang mau mengasihi Tuhan, ia tahu, ia mau taat kepada firman Tuhan karena ia tahu apa yang akan dia dapatkan ke depannya. Ia tahu reward apa yang ia dapatkan ketika ia taat, ia mau melakukan setiap firman Tuhan. Tapi kadang tuh orang salah arti gini, karena orang memberi karena ia ingin keuntungan, ia ingin balasan. Tapi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, ia tidak menuntut balas, ia benar-benar mengasihi Tuhan tanpa balasan dari Tuhan. Jadi ia tidak memikirkan apa yang akan Tuhan beri dalam kehidupannya, tapi ia mau memberi kepada Tuhan apa yang terbaik dalam kehidupannya, itu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bukan ia mengasihi orang, memberi kebaikan kepada orang, memberi sedekah kepada orang bukan karena keuntungan. Tapi kalau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, orang yang mau mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintah Tuhan, itu bukan karena keuntungan yang akan dia dapatkan, bukan karena berkat yang Tuhan sediakan, tapi karena ia benar-benar mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sebab itu kita mau belajar bersama-sama mengasihi Tuhan sedikit demi sedikit. Tuhan tidak menuntut kita langsung mengasihi Tuhan. Tuhan semua itu ada prosesnya. Sebab itu kita mau lakukan semua yang baik, melakukan semua hal sedikit demi sedikit untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau belajar bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini benar? Apakah ini menyenangkan hatimu jika kita melakukan hal ini? Sebab itu kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Bukan apa yang kita mau dapatkan dari Tuhan, tapi kita mau lakukan bukan karena kita takut. Memang firman Tuhan bilang kita harus takut akan firman Tuhan, akan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya mau tekankan, kalau kita hanya karena takut, hanya karena mau keuntungan, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita bukan hanya takut, bukan hanya karena keuntungan yang kita dapatkan, tapi Tuhan mau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 tadi. Sebab itu kita mau belajar bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami taruh semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan kekuatan kami. Biarlah Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami jauh Tuhan, Engkau ingatkan kami lagi Tuhan. Biar kami terus dekat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus lakukan Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, didik kami Tuhan agar kami selalu dekat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin.